Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya, alhamdulillah, pada hari ini kita semua dapat berkumpul via Zoom meeting dalam acara workshop dan kompetisi karya ilmiah Lentera Inklusif 2022 dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Lentera Inklusif yang keempat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya di akhir yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Sofyan Sukmana, SPD, selaku founder dari Lentera Inklusif. Yang terhormat Bapak Septian Marianto, SPD, selaku founder dari Indiklusi. Yang terhormat pemateri kita pada hari ini, Bapak Dr. Arman Paramansyah, SE, SHMM. Yang terhormat para tamu undangan dan para peserta workshop dan kompetisi karya ilmiah Lentera Inklusif tahun 2022 yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita akan menjalankan sesi workshop pertama kita, di mana pada hari ini rangkaian kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah webinar nasional yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Dan webinar hari ini bertemakan dunia karya ilmiah, di mana teman-teman semuanya akan mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai dunia karya ilmiah. Kemudian selanjutnya kami juga akan melanjutkan dengan workshop sesi pertama, yaitu pembuatan karya ilmiah yang akan disampaikan oleh pemateri kita dari Lentera Inklusif. Baik, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama. Sebelum kita memulai agenda pada hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai pagi hari ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Marilah kita memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung masuk kepada acara puncak pada hari ini, yaitu webinar nasional yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini, Bapak Dr. Arman Paramansyah, SE, SHMM. Beliau merupakan dosen dari Institut Agama Islam La Roiba, dan beliau merupakan penulis dari buku yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Perspektif Islam. Marilah sama-sama kita menyapa pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum, Bapak Arman. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Abizar. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi Pak Arman. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. 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 Baik. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Arman karena sudah bersedia untuk mengisi acara pada hari ini. Baik, untuk acara webinar nasional, mungkin akan saya langsung serahkan waktu dan tempatnya kepada Bapak Arman. Kepada Bapak Arman, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Saya panggil jangan Bapak ya, Mas aja ya. Kayaknya masih segar juga ini. Mas atau Akang Abizar Gifari ya, sebagai narasumber hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salam sejahtera pada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan pada hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan apa yang kita inginkan, yang kita niatkan dapat berkah dari
Allah Subhanahu wa taala dan kita pun selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita jalan dari alam gelap menjadi alam terang benderang, yang membuat kita menjadi lebih sehat, lebih mampu untuk beradaptasi dalam kegiatan apapun. Terima kasih juga kepada awalun saya mengucapkan terima kasih Bapak Akang Abizar Gifari sebagai narasumber, Bapak Sofyan Sukmana yang hadir saya lihat juga hari ini, mudah-mudahan sehat walafiat, dan Bapak Septian sebagai founder Inteleksia juga, kepada sahabat-sahabat teman-teman peserta webinar ini. Jadi mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun, dan mudah-mudahan juga apa yang kita inginkan menjadikan suatu barokah bagi kita semua. Sahabat-sahabat semua, ini saya dikasih waktu berapa menit nih untuk webinar Pak Abizar kira-kira? Sampai setengah 11, tapi mungkin materinya sampai jam 10, 1 jam. Jam 10 ya, oke, terima kasih. Jadi saya jangan terlalu panjang-panjang. Ya, terima kasih. Ya, jadi sebelum saya mulai juga, saya juga waktu yang diberikan kepada saya adalah hal yang luar biasa. Terima kasih kepada semuanya. Ya, saya juga kemarin sudah sempat berbicara sedikit ya Pak Sofyan Sukmana, sudah memberikan waktu kepada saya. Saya memang pernah menulis, tapi saya tidak pernah semangatnya saya kalah dengan bapak-bapak semua yang telah, justru inilah memberikan suatu gambaran bagi saya bahwa siapapun kita akan bisa mendapatkan suatu hasil apapun apabila kita ingin ada niat, ada harapan, ada gambaran, ada sesuatu yang kita ingin hidupkan dalam diri kita. Oleh sebab itu, saya bersyukur dapat diundang dalam acara webinar ini. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan barokah bagi saya, berkah juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di, sahabat-sahabat yang ada di sini. Dan juga ini juga saya hadir di rumah, alhamdulillah. Saya sebenarnya dalam keadaan isoman, tapi isoman di sini karena saya melihat sesuatu yang berbahagia ini insya Allah akan membuat saya menjadi imun bagi saya, dan mudah-mudahan swab saya ini sudah negatif, mudah-mudahan ya, tapi tidak jadi masalah. Justru inilah yang membahagiakan saya dikasih COVID, tapi saya juga bisa dikasih webinar ini. Itu suatu hal yang luar biasa bagi saya. Insya Allah kita mulai. Kita mulai ya, mudah-mudahan bisa dilihat dari saya, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Oke. Jadi saya ingin memberikan awal berjudul ini, webinar ini tentang strategi penulisan karya ilmiah buat, insya Allah sih buat semua tingkatan pendidikan disabilitas tunanetra. Jadi kenapa sih membuat satu strategi? Karena kita tidak akan bisa mampu atau menulis sesuatu itu apabila kita tidak dapat mengetahui apa yang akan dijalankan secara langsung. Nah, oleh sebab itu saya juga mudah-mudahan juga ini bisa menjadikan gambaran bahwa kita bisa menjadi sesuatu yang baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Pertama kita kenapa sih yang kita sebut sebagai karya tulis itu, bagaimana sih gitu kan ya. Ya, karya tulis itu seperti apa sih gitu kan ya. Sesuatu karya tulis itu apakah sesuatu yang menakutkan atau yang tidak menakutkan gitu. Nah, juga
kita lanjut, setiap karya tulis itu harus memenuhi format dan persyaratan yang bisa kita tentukan. Terus nanti sebentar. Karya tulis atau karya ilmiah yang baik harus dirancang secara sistematis dan runut. Bagian inti dari tulisan, pendahuluan, ada telaah pustaka, ada metode penulisan, ada analisis dan sintesis harus seimbang. Jadi salah satu teknik yang mudah adalah dengan membuat kerangka tulisan dulu. Jadi artinya kita sebelum menulis, kita juga membuat suatu outline. Apa tuh outline? Kerangka tulisan. Jadi kerangka tulisan tersebut belum kita rapihkan, kita tulis ya secara garis-garis besar saja sebelum kita membuat suatu narasi di situ. Nah, latar belakangnya bagaimana membuat suatu karya tulis, bahwa suatu karya ilmiah belakangan ini sangatlah penting bagi pendidikan nasional apabila dengan adanya kemajuan teknologi. Karena hasil karya ilmiah ini dapat dibaca atau disebarluaskan ke seluruh dunia. Namun terjadi kekhawatiran bahwa karya ilmiah yang tersebar luas atau dibaca oleh para ahli, khususnya di dunia internasional, penyusunan dan penulisan karya tulis tersebut belum memenuhi standar dari pendidikan nasional. Sangat disayangkan apabila karya ilmiah sudah bagus dan menarik minat pembaca, tapi penyusunan dan penulisannya memberikan nilai minus pada karya tulis, pada karya ilmiah tersebut. Nah, para warga disabilitas bukanlah suatu penghambat bagi seorang difabel untuk meraih sebuah prestasi akademik maupun non-akademik. Di balik kekurangan fisik seorang difabel, mereka masih mempunyai daya kreativitas dan imajinasi yang tinggi. Namun kurangnya sarana penyaluran aspirasi, kemampuan mereka membuat kemampuan tersebut tidak dapat berkembang. Nah, kemampuan seorang difabel dapat disalurkan melalui berbagai sarana aspirasi yang dapat membantu mengembangkan kreativitas dan imajinasi mereka. Salah satu melalui pembuatan karya tulis, melalui pembuatan karya tulis tersebut seorang difabel dapat meluapkan emosi dan inspirasi yang mereka lalui atau yang mereka miliki. Oleh sebab itu, interaksi sosial antara difabel dan para relawan jadi selain berguna untuk penyampaian aspirasi para difabel. Oke. Nah, tujuan para peserta mampu membuat laporan penelitian atau laporan karya ilmiah menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Nah, baik dan benar itu seperti apa sih? Baik itu adalah menurut norma ya atau etika sopan santun ya, atau etika sopan santun atau situasi kondisi itu baik. Nah, kalau benar menurut logika dan kaidah bahasa. Makanya dalam satu penulisan kita tidak dibenarkan untuk bicara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa kita, dan tidak dibenarkan dengan etika sopan santun kita. Jangan sampai kita berbicara kasar ya. Jadi antara bahasa verbal, bahasa yang sehari-hari kita ucapkan dengan penulisan jangan sampai dituangkan dalam bentuk tulisan. Karena apa? Karena nanti yang membaca ini bukan kita, tapi seluruh dunia, seluruh orang-orang yang ingin membaca buku kita, yang ingin membaca karya ilmiah kita. Kalau seandainya saja sudah terlihat bahwa tulisan kita tidak baik, maka orang-orang pun akan mundur dengan sendirinya. Siapa yang menulis?
oh Arman itu ngapain juga. Padahal dia belum melihat tulisan saya, dia belum melihat buku saya, belum melihat karya tulis saya. Jadi dia sudah tahu Arman pasti kasar deh. Nah itu yang apa ya, yang memang membuat orang-orang pembaca atau apa yang kita sebut sebagai netizen ya, kalau di dalam bentuk apa ini, kalau di medsos itu sudah tahu, wah si Arman ini nggak bagus nih seperti itu ya. Akhirnya dia para netizen ini tidak mau melanjutkan lagi membaca tersebut. Nah, kita lanjut sebagai wahana. Nah, dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Makalah karya ilmiah dapat ditulis yang diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara yang di sekolah, ya baik yang dari lembaga sampai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan yang ada di lingkungan. Hal ini adalah masyarakat. Karena merekalah lingkungan inilah yang akan tahu apa sih yang akan kita lakukan, apa yang kita membuat suatu gambaran-gambaran yang akan kita tulis. Nah, tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan, tapi juga mampu menjadi produsen. Produsen apa nih? Yaitu produsen untuk berpikir, menulis, ya, dalam di bidang ilmu pengetahuan. Nah, juga bisa membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh penulis dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapatkan pengetahuan. Nah, dalam hal ini berarti di karya ilmiah tersebut atau karya ilmiah akan kita lakukan, ya, itu bisa melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian, ya. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu satu, bisa melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Artinya sumber-sumber ini mau tidak mau kita menjadi apa yang disebut sebagai daftar pustaka kita, gitu ya. Karena kita belum tentu tahu ilmiah yang kita baca ini atau yang kita akan tulis tanpa kita membaca sumber, gitu ya. Jadi sumber-sumber inilah yang harus mau tidak mau menjadi gambaran bahwa kita bisa menulis atau sebagai yang kita bilang tadi, sebagai kerangka penulisan tadi. Yang ketiga, dapat mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Nah, mau tidak mau kita menjadi rajin ke pustaka, rajin membaca. Membaca ini bisa kita sendiri atau yang lembaga-lembaga yang sudah menyiapkan, atau juga lembaga-lembaga yang atau alat-alat yang mungkin teman-teman di disabilitas tunanetra ini ada para relawan yang dapat membacakan kepada kita. Juga ada berbagai macam buku yang sudah diterjemahkan dalam tulisan-tulisan yang dapat dilakukan oleh para difabel kita. Nah, yang keempat, dapat meningkatkan pengorganisasian fakta data secara jelas dan sistematis. Nah, kenapa juga karya ilmiah mau tidak mau sistematis, tersusun secara sistematis. Jadi aturan itu sudah aturan baku, sudah aturan internasional, gitu ya. Dari ada pembukaan, nanti ada pendahuluan, latar belakang dan sebagainya sampai ke daftar pustaka. Nah, yang kelima itu manfaat karya tulis itu dapat memperoleh kepuasan intelektual. Artinya ada harapan bahwa kita sudah alhamdulillah ya sudah dapat, oh ini dapat saya lakukan, kayaknya ada rasa kepuasan tersendiri gitu loh. Jadi bukan kepuasan yang berlebihan ya. Karena kan setelah kita menulis ini ya nanti selanjutnya akan ada lagi dan ada lagi. Dan ingat, setiap penulisan kita pasti ada kekurangan.
Nah, kekurangan tersebut akan ditutupi dengan penulisan yang akan datang. Insya Allah, jadi ibaratnya begini, tidak akan orang jatuh kedua kali dengan tempat yang sama. Pasti akan tahu, oh ngapain lewat sini, nanti saya kesenggol lagi. Nah, pasti ada perasaan yang sama. Atau ngapain saya kok merasakan ini, sedangkan yang tadi kayaknya ada beda. Nah, pasti sudah ada yang sesuatu yang sama. Nah, oleh sebab itu, kepuasan itu diciptakan oleh siapa? Oleh diri kita sendiri, bukan oleh orang lain. Orang lain ini sebagai barometer bahwasanya mereka dapat menerima. Yang keenam, dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Mau tidak mau, yang kita tidak tahu jadi tahu. Contohnya saya pun alhamdulillah tidak hanya menulis di MSDM yang tadi disebut oleh Bapak Akang Abizar Gifari ini, saya juga dapat menulis tentang manajemen pendidikan, kebetulan karena saya dosen. Insya Allah saya akan bikin lagi, sedang coret-coret lagi tentang di manajemen strategi. Buat apa sih? Nah, di dalam ilmu manajemen itu, strategi itu harus ada memang dalam hal untuk menyampaikan suatu kerangka penulisan. Yang ketujuh, sebagai bahan atau acuan penelitian, pendorong untuk penelitian selanjutnya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi jangan puas terhadap yang pertama, lanjut, dan lanjut. Insya Allah bisa. Nah, prinsip-prinsip dalam menulis itu, ya, yang kita lanjut lagi, bahwa ada beberapa prinsip-prinsip penting dalam menulis. Di sini akan saya sampaikan ada 4 klaim yang bisa sebagai menulis yang merujuk pada apa yang disampaikan oleh kita sebut teorinya adalah Feb and Duran. Ya, Feb and Duran itu pertama, menulis itu berarti mengkonstruksi. Berarti mengkonstruksi itu kita sudah membuat suatu gambaran secara sistematis. Latar belakangnya apa sih terjadinya? Saya mau makan, kenapa? Berarti saya lapar. Lapar kenapa? Berarti ada sesuatu yang diinginkan dalam badan saya. Nah, gitu ya. Yang kedua, menulis melibatkan proses rekonstruksi yang berkelanjutan. Nah, setelah kita awali dengan konstruksi pertama, pasti akan ada sambung-sambungannya itu. Kenapa kita makan? Oh, berarti selain tadi karena lapar, untuk memenuhinya saya harus makan. Makanya makan apa? Nah, sesuai yang kita inginkan. Jadi jangan sesuatu yang kita makan yang kita tidak inginkan. Nah, itu dalam menulis juga seperti itu. Sesuatu yang kita inginkan, jangan tidak ada hubungannya sesuatu yang sudah kita bangun. Nah, yang ketiga adalah menulis adalah cara berpikir. Menulis adalah cara berpikir. Nah, itulah. Jadi berpikirnya kita itu dapat menjadi apa yang kita ucapkan itu yang kita tulis. Jadi manifestasi otak kita melalui tangan kita atau pola pikir kita. Yang keempat adalah menulis berbeda dengan berbicara. Ya, menulis berbeda dengan berbicara. Makanya orang berbicara itu kan ya kayak saya nih berbicara. Mungkin berbicara saya kadang-kadang tidak sesuai dengan kaidah. Kan ada komanya gitu kan, ada dan sebagainya. Nah, itu agak berbeda. Nah, dengan menulis biasanya karena tadi saya bilang tadi ada kaidah, ada bahasa, ada etika yang harus kita harus kita lakukan. Nah, kenapa kita menulis? Itu mau tidak mau ini sedang memaksimalkan otak kanan kita. Ya, otak kanan kita itu kan penuh dengan imajinasi. Kalau otak kiri kita kan maunya kan berpikir secara matematis. Secara mungkin 2 kali 3 6, 3 kali 3 9 itu di otak kiri. Tapi kalau di otak kanan kita itu berbicara bagaimana 2 kali 3 itu tidak hanya 6. Mungkin bisa dikembangkan, 2 kali 3 itu mungkin 2 meter kali 3 meter rumah gitu kan ya. Tidak hanya ke matematis, dia mungkin 2
2 meter dikali 2 meter 2 dikali 3-nya itu adalah kamar saya ini gitu. Bukan 6 kan. Nah, itu yang ada di otak kanan kita. Jadi di kanan kita ini adalah memaksimalkan imajinasi kita. Nah, itu ya. Nah, dalam hal imajinasi, temukanlah ide-ide kreatif. Nah, rajinlah kita mengembangkan rasa ingin tahu kita melalui pertanyaan 5W 1H. Mungkin ini kalau dalam pelajaran di sekolah ini 5W itu ada what, where, whom, nah gitu, atau H-nya how. What, apakah, where, di mana, ya, whom, untuk siapa, when, kapan, how, bagaimana, agar mudah menemukan ide-ide yang dapat ditulis, sehingga menulis menjadi mudah. Menulis menjadi mudah. Nah ini, jadi kalau kita sudah tahu kerangkanya, outline-nya kita tahu, secara nggak langsung nanti urutan-urutannya akan sama. Urut-urutannya akan sesuai dengan secara sistematis tadi. Nanti akan diperlihatkan yang mana yang disebut sistematis tadi. Nah, pemicu ide ada di mana-mana. Yang dibutuhkan hanyalah sikap mental yang kondusif dan kebiasaan mengamati situasi sekitar. Nah, kalau kita ingin mencari karya tulis, mau tidak mau kita mengamati nih. Kita harus punya kebiasaan nih. Ya, situasi sekitar hari ini hujan. Apa kita akan tulis di hujan? Oh, hujan itu bisa membuat kita mengantuk. Atau hujan ini bisa membuat orang banjir. Oh, karena hujan ini kalau besar akan bisa menjadi banjir. Kenapa banjir? Mungkin ada daerah yang lebih rendah daripada sungai yang dilewati tersebut. Jadi ada daerah daratan itu di bawah sungai. Artinya yang tidak sejajar dengan sungai. Oh, jangan, kalau dia bocor akan menjadi kebanjiran. Nah, itu pun kita bisa amati. Atau orang menjadi buang sampah sembarangan. Kenapa sih orang buang sampah sembarangan? Atau mentalnya belum siap kali ya untuk berbuat yang baik. Nah, itu pun kita bisa lakukan. Nah, dari hal ini memang kita harus punya sikap mental. Sikap mentalnya apa? Mau tidak mau kita harus siap terhadap yang ada di lingkungan kita. Nah, kita perlu mengetahui tempat atau situasi aktivitas apa yang dapat memicu ide kreatif untuk menulis. Nah, kadang-kadang maaf nih, ada orang teman saya itu sudah dapat ide menulis lagu ya, bukannya menulis karya tulis, mungkin hampir sama kali. Dia tuh nyamannya di kamar mandi umpama begitu ya. Situasinya adanya di kamar mandi. Kok nyaman saya di kamar? Mungkin kamar mandi itu dibuatnya sebagus mungkin, bukan karena warnanya, bukan karena apa ya. Mungkin di kamar mandi itu dia bisa menciptakan jadi hal-hal yang segar dia. Mungkin dia gantung pewangi ruangan kan sudah banyak ya, macam-macam ya. Ada yang menggunakan yang bau-bau buah, ada yang menggunakan yang aroma terapi gitu ya. Ada sesuatu juga yang bukan hanya di kamar mandi, dia juga di kamar sendirian, dia nggak mau diganggu di kamar. Nah, itu juga bisa memicu kita untuk menulis seperti itu. Nah, sumber-sumber ide itu dapat dari mana? Nah, sumber-sumber ide itu dapat dilalui itu pertama itu bacaan laporan hasil penelitian. Berarti mau nggak mau kita baca karya orang lain. Saya ingin menulis tentang tentang bagaimana membuat alam kalau sekarang seperti ini ya, bagaimana atau pola pengaruh belajar dalam meningkatkan pengetahuan. Berarti kita harus cari buku atau hasil penelitian itu yang berhubungan dengan judul kita. Itu yang disebut, saya bilang tadi, sumber, sebagai sumber, bisa sebagai sumber pusaka nanti.
Gitu ya. Jadi judul yang kita yang sebut tadi, ide kreatif kita sebut judul tersebut itu bisa kita dengan cari dari laporan hasil penelitian sebelumnya. Terus dia ada di mana lagi? Ada di seminar atau diskusi. Mungkin seperti kita seminar seperti ini, diskusi seperti ini kita bisa lakukan. Dari hasil diskusi, dari seminar. Yang ketiga itu dari pernyataan pemegang otoritas. Pemegang otoritas ini mungkin kita sebut pemerintahan kita atau lembaga-lembaga yang memegang kendali. Umpama kita bicara tentang pendidikan, mau tidak mau kita bicara ke Menteri Pendidikannya, atau kita bicara sekolah, mungkin sekolah-sekolah kita sendiri sebagai pemegang otoritas di lingkungan kita, berarti kita bicara di Dinas Pendidikan wilayah setempat, baik di daerah tingkat 2 kabupaten atau kota maupun daerah tingkat 1 provinsi atau di tingkat nasional di pusat, di pemerintahan pusat. Nah, sumber ide juga yang keempat dari browsing internet. Mau tidak mau, nah ini nih ada teman-teman yang mungkin yang sehat itu suka browsing internetnya itu jangan hanya browsing-browsing yang hanya buat game. Ya, kalau kita mau menjadi penulis yang baik, ya mau tidak mau browsing ya sesuai dengan judul yang akan kita harapkan. Mungkin browsing apa itu? Browsing apa namanya? Game nggak jadi masalah. Mungkin buat apa ya? Kita bilang heavy fun aja atau buat bermain di dunia maya nggak jadi masalah. Mungkin mau refreshing. Nah, yang keempat, yang kelima adalah pengalaman yang saya bilang tadi, kita membangun suatu hal ide tersebut dari pengalaman kita. Oh begini loh pengalaman saya sebelumnya begini loh. Kayak gitu. Nah, yang keenam baru kita disebut observasi atau pengamatan di lingkungan wilayah apa yang kita inginkan. Ya, kita amati sesuai dengan judul yang kita inginkan. Seperti saya ketika membuat satu manajemen buku SDM dalam bentuk Islam atau dalam bentuk falsafah Islam, itu mau tidak mau saya dari MSDM saya cari buku SDM-nya dari karya-karya sebelumnya, terus dari dalam landasan keislamannya, mau tidak mau saya bahas tentang syariahnya. Ada sih hubungannya nggak sih antara MSDM dengan MSDM terhadap keislaman itu seperti apa sih? Gitu kan. Apalagi judulnya buku tersebut kan sih beberapa kali berubah itu sesuai dengan hasil karya akhirnya. Mungkin kalau awal nggak jadi masalah, makanya judul itu bisa berubah, bisa ketika sudah berjalan. Tapi jangan berubah dulu sebelum hasil akhir dulu. Biasanya berubah itu ketika sudah akhirnya begini dibaca, oh bisa nggak taunya ini berubah nih, sama nih, nah gitu. Seperti halnya kemarin saya bikin juga tentang manajemen pendidikan. Kalau orang bikin manajemen pendidikan, otomatis kan umum ya, semua orang baca. Nah, saya tulis dalam era digital, otomatis ketika terkena COVID tahun 2020, bukan tahun 2020, saat itu pas banget dalam era digital. Orang ketika digital tersebut terjadi COVID, orang bingung kan ketika awal saya COVID disebut sebagai pujian dari Tuhan atau cobaan dari Tuhan atau memang ini Tuhan marah. Gitu kan. Itu akhirnya semua membuat orang jadi bisa bikin webinar. Nah, sekarang bisa melakukan hal teknologi yang guru-guru tadi nggak mau jadi mau. Itu ya. Oke, nah teknik menciptakan ide baru itu ada brainstorming. Brainstorming itu kita tuh menciptakan bagaimana otak kita itu dapat melakukan hal-hal yang indah. Bagaimana otak kita ini jangan dipakai hanya hal-hal yang kaku lah ya, artinya kita inginkan. Nah, terus yang kedua teknik menciptakan melalui fokus grup. Sekarang kan sudah ada FGD nih ya. Ada semua FGD itu fokus grup discussion. Ya, FGD. Sekarang kita banyak itu kelompok-kelompok para dosen, para penulis, para komunitas-komunitas itu dalam hal untuk menciptakan ide-ide baru. Ya, sekarang komunitas sosiologi ya udah mereka grup bikin FGD sosiologi sendiri. Terus ada namanya yang ketiga library and internet research.
mau tidak mau kita kembali ke pustakaan, mau nggak mau kita menjadi internet riset, menjelajah ke internet. Karena dengan internet tersebut, ya mungkin dibilang sekarang kita gampang kok, ngapain kita keliling dunia, jalan-jalan pakai pesawat. Kita dengan satu HP sekarang atau laptop aja kita sudah tahu keliling. Anda mau kemana sekarang? Mau ke Jerman? Ayo ke Jerman. Nah seperti itu. Gampang sekarang. Anda mau kemana? Yang Islam mau jalan-jalan ke Mekah? Ayo. Lihat, sekarang udah ada tuh di Mekah secara langsungnya. Ya, meskipun kita ingin ke sana nanti insya Allah. Mudah-mudahan hadir hari ini kita bisa haji dan umroh semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut. Bagaimana kita dalam hal menetapkan ide? Pertimbangan menetapkan ide. Ide itu harus bermanfaat. Ide itu kedua, yang pertama bermanfaat. Kedua itu mempunyai kemampuan. Ide itu harus menarik. Ide itu harus yang spesifik, jangan terlalu luas, jangan jangan ketika kita bicara makan langsung kita bicara minum. Ntar dulu, makan dulu aja. Yang kita bahas masalah makanan aja, minuman nanti aja, nggak ada hubungannya. Nah kecuali nanti ingin pengembangan berikutnya baru bisa makan dan minum gitu. Jadi spesifik. Terus yang keempat, yang kelima itu adalah memberikan inovasi, memberikan semangat inovasi itu jadi hal-hal yang menarik. Jangan itu aja. Ya kan? Saya mau pakai peci sekarang nggak mau ke depan, mau yang di belakang ya. Artinya diputar gitu. Itu biarin aja. Toh juga itu memang inspirasi Anda kok. Mungkin dengan itu Anda bisa menciptakan suatu karya. Kamu sendiri, oh ini orang bilang ini saya gitu. Bukan siapa-siapa gitu. Nah, terus yang keenam, ide itu dalam menetapkan ide itu harus ada referensinya. Tahu nggak, harus ada referensinya, harus ada data, harus cari data yang bisa diperoleh. Jadi tidak mengada-ada. Ya. Nah, cara inilah yang kita sebut sebagai ciri-ciri karya ilmiah. Apa ciri-ciri karya ilmiah itu? Yang pertama harus logis. Apa tuh logis? Segala sesuatu atau segala keterangan yang disajikan dapat diterima secara akal sehat atau rasional. Ya. Jangan sampai kita bicara makan atau bicara makan apa namanya itu yang sebentar ya, habis baterainya. Ya, jadi bicara kita makan, jangan kita bicara hal-hal makan yang nggak masuk akal. Saya hari ini makan di Faris, sekarang tinggal di Bogor, tinggal di Bekasi, tinggal di Jakarta. Ya, jangan kita bicara saat ini saya sedang menikmati makanan yang ada di Bogor, yang ada di Jakarta, yang ada di Bekasi, yang ada di Depok, yang ada di Jabodetabek lah, atau ada di Pulau Jawa lah. Jangan kita bicara hari ini saya mau makan khas Kalimantan atau makan khas Sulawesi. Ya, kita nggak ke Sulawesi, kita di sini kok. Nah, berarti hal-hal yang ada di sini dulu lah. Nah, kita harus bicara, jadi keterangannya dapat diterima akal sehat. Jadi ada sesuatu itu dapat orang menerimanya, bukan sekedar hal-hal yang halu ya. Kalau bahasa sekarang, anak sekarang halu ya. Nah, terus yang kedua sistematis. Segala sesuatu ditemukan disusun dengan alam urutan yang berkesinambungan. Apa tuh kesinambungan? Berurutan. Ya, nanti akan saya kasih tahu sistematis dalam karya ilmiah itu seperti apa. Ada di bawah. Terus harus objektif, disajikan apa adanya, jangan subjektif. Subjektif itu kan sesuatu yang tidak masuk akal juga kan ya. Harus yang objektif. Jadi kamu lihat warna biru ya warna biru, jangan dibilang warna biru itu adalah warna merah. Atau kita bicara masalah pengembangan hari ini kita bicara tentang pengembangan ayam ternak umpama begitu ya, pengembangan ayam ternak. Ya, jadi berarti kita bicara tentang ayam kan. Jangan dibilang pengembang ayam ternak itu kita bicara ayam lalu kita masukkan burung. Wah, burung itu kan aves, beda dengan ayam ternak. Jadi ketika kita bicara ayam jangan kita bicara burung.
Jadi sajikanlah apa adanya. Kalau memang burung ayam tersebut sakit karena perubahan cuaca, sebutkan sakit itu karena perubahan cuaca karena apa gitu. Jangan kita sakit dibilang sehat, jangan juga. Itu apa ya? Itu tidak apa ya? Tidak objektif dan karya ilmiah tersebut nanti orang-orang akan banyak dicemooh oleh orang para pembaca atau netizen. Yang keempat, cara ilmiah itu harus tuntas. Kenapa tuntas? Harus selesai. Semua masalah yang dikupas secara terperinci dan lengkap. Jangan orang bikin penasaran, kecuali bikin buku tuh kayak apa ya, novel kali ya. Itu kalian bisa bikin ada lanjutannya itu. Ya. Nah, kalau karya ilmiah apakah novel termasuk karya ilmiah? Nah, itu saya rasa belum masuk ke sana. Tapi kalau sekedar buat penulisan buat mengembangkan ilmu kita, mau tidak mau bisa. Karena kalau karya ilmiah ini kan harus disesuaikan dengan sumber atau daftar-daftar pustaka yang dapat kita pertanggungjawabkan. Beda. Nah, kebenarannya dapat diuji. Dapat diuji benar ketika kita bicara ayam jago, ya ayam jago berarti ayam laki-laki, jangan dibilang ayam jago atau ayam betina. Berlaku terus yang ke-6 adalah berlaku umum bagi semua populasi. Tidak boleh campur-campur lah ya. Terus yang ke-7 harus menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah. Nah, ini juga kan berarti kita kembali lagi ke bahasa lagi, baik dan benar tadi. Nah, kita sekarang menggambarkan, yuk kita mulai berpikir ide. Seperti apa sih ide? Yuk kita berpikir ide. Oke, ide. Nah, contoh begini. Bagaimana dengan permasalahan yang kita di lingkungan kita dulu ya, tentang masalah sistem pendidikan, tentang sampah, tentang transportasi, kepadatan lalu lintas, kelangkaan BBM, hukum, polusi udara, kepadatan penduduk, korupsi, generasi muda, narkoba, ketahanan pangan, serta rawan sosial. Ya, itu ide kan? Ide. Itu ide. Nah, ketika ide itu kita tulis, ya, kita harus juga punya solusi gitu. Kita harus juga punya solusi. Jadi solusi itu ketika memberikan satu ide, kita harus berikan suatu solusi. Makanya kita jangan terlalu banyak bicara kalau kita nggak punya ide. Kan banyak sekarang orang yang apa istilahnya ya, tong kosong nyaring bunyinya. Ya kalau bahasa Indonesia begitu ya. Orang bicara tapi nggak ada isinya. Coba Anda bicara kepada tong kosong gitu kan, paling nyaring kan, bolak-balik aja kan ya. Yang kita dengar hanya suara-suara kita aja kan. Nah itu kan nyaring bunyinya, tapi artinya itu bahwa kita tuh apa yang kita ucapkan tuh nggak diketahui oleh orang lain. Sama aja ketika kita bicara dengan tembok. Ya, kita bicara dengan tembok, apa yang dijawab oleh tembok? Nggak ada kan? Nah, itu harus punya solusi. Nah, itu ya. Jadi ide itu harus punya solusi. Nah, itu yang akan kita tulis dalam penulisan kita. Nah, pikirkanlah apa latar belakangnya. Pikirkan apa saja solusi yang pernah ada. Pikirkan ide solusinya. Nah, ini yang dalam hal kita berpikir ketika mau menemukan ide. Nah, ingat, ide itu harus ada solusi. Nah, juga harus ada solusi yang pernah ditawarkan. Jadi artinya begini, ketika Anda punya solusi, mungkin solusi dari orang lain yang bisa menjadi barometer ukuran Anda, ukuran kita gitu ya. Nah, itulah yang dapat menciptakan solusi tersebut, kita menjadi hal-hal yang bisa menjadi jalan tengah kita. Ya, mungkin apa yang kita inginkan belum sama apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi dengan adanya pola pikir dari masyarakat, ide tersebut kita bisa apa? Gabung. Ya, kita bisa gabung. Makanya dalam seorang penulis itu tidak ada kata sombong.
Wah, saya udah bisa nulis, saya sudah jadi penulis buku, saya sudah menjadi penulis karya ilmiah. Kamu apa sih? Jangan begitu. Yang saya bilang tadi, ketika kita menulis itu hanya kita itu hanya apa ya, menjembatani apa yang kita inginkan di kepala kita, ya. Lalu kita tulis dalam hal-hal yang kita inginkan. Nah, ingat, tapi kita harus punya solusi. Nah, kita bicara sekarang permasalahan. Permasalahan adanya kesenjangan antara kenyataan aktual dan keinginan ideal yang dikehendaki. Contoh adalah antara kondisi aktual dan keinginan ide. Nah, ini akan terjadi kesenjangan. Ya, kesenjangan ini akan bisa menjadi suatu permasalahan. Jadi permasalahan begini, yang kita sebut dalam masalah penelitian atau dalam masalah di karya tulis. Nah, kondisi aktual ini kondisi saat ini. Nah, kondisi saat ini. Tapi di situ ada keinginan, ada keinginan ideal kita. Apa yang akan kita harus lakukan? Nah, ini yang disebut masalah. Jadi masalah itu timbul karena ada kesenjangan. Masalah itu timbul karena antara yang diinginkan secara objektif tadi atau sesuatu yang ada hari ini dengan keinginan orang-orang gitu loh. Ya, contoh orang buang sampah. Kondisi sekarang saat ini orang sampah ada di mana-mana. Oke, sampah ada di mana-mana. Keinginan idealnya bersih dong. Harus punya sesuatu yang bersih. Bau nih. Nah, berarti kan harus ada di situ ada permasalahan. Bagaimana menciptakan apa namanya sampah ini biar tidak banyak, tidak bisa membuat orang menjadi sehat. Nah, berarti kan apa masalahnya? Masalahnya itu kan. Nah, harus ide solusinya apa? Bikin bak sampah. Tapi kalau bak sampah dong kebanyakan nggak ada yang ngangkat juga repot. Nah, harus kerjasama dengan lembaga desa atau lembaga kelurahan atau lembaga RW RT kita supaya ada orang yang mengambil itu sampah supaya tetap sehat. Ya. Dengan cara apa? Berarti mulai dari sekarang anak-anak kita dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Siapkan di depan rumah kita itu adalah tong sampah. Nah, itu kan salah satu solusi seperti itu ya gambarannya. Oke, nah hal ini coba kita lanjut lagi dengan memilih judul yang tepat. Memilih judul yang tepat seperti ini. Dinyatakan berupa proposisi bukan kalimat, memberikan gambaran ringkas, tepat dan jelas tentang gagasan yang ditulis, membuat pembaca tertarik, mengetahui isi tulisan, mudah diingat dan memancing perhatian. Nah, itulah judul. Ya, jadi judul itu harus sesuatu yang diingat orang banyak, gampang diingat oleh orang banyak, dan juga memancing perhatian. Kayak saya kemarin nulis itu kan, manajemen pendidikan dalam era digital. Orang nyari digital itu apa? Bukan orang mungkin tahu digital itu berhubungan dengan komputer kali ya, atau sesuatu dengan teknologi. Nah, di situ saya tulis tentang bagaimana orang menulis belajar dengan metode jarak jauh, mau nggak mau si guru ini dapat memberikan informasi ke siswanya itu melalui jaringan-jaringan internet atau jaringan-jaringan teknologi. Yang tadi guru nggak mau jadi mau nggak mau jadi bisa. Makanya kemarin itu terjadinya COVID itu hal yang bukannya musibah, tapi suatu hal yang luar biasa sebenarnya. Allah tuh menciptakan segala sesuatu itu pasti ada kemudahan. Pamal usri yusra. Jadi tidak mudah orang melakukan sesuatu itu. Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada hal-hal yang berubah, pasti ada manfaatnya. Makanya judul itu harus memancing perhatian orang. Coba Anda nanti bikin suatu judul yang orang perhatiannya menjadi apa sih? Pengen tahu gitu loh. Contoh paling gampang gini loh tentang bikin judul atau judul ya. Orang usaha bikin soto ayam. Kalau orang bikin soto ayam, orang bilang soto ayam Pak Arman, orang biasa ya. Orang nggak akan makan kan ya. Cari soto ayam yang lain aja gitu ya. Soto ayam banyak kok, ngapain ya soto Pak Arman untuk apa? Nah sekarang saya bikin soto ayam ya, soto ayam granat, soto ayam rasa soto ayam wajah setan.
Itu kan. Itu judul buat makanan aja, contoh buat usaha. Soto ayam wajah setan. Orang bilang, orang pada datang tuh ke toko saya, warung saya, apa dibilang, dilihat, ah, jangan-jangan habis makan soto ayam tuh wajah kayak setan gitu ya. Seorang bertanya, orang pasti masuk. Ah, mau ngerasain wajah setan seperti apa sih? Padahal wajah setan itu kan cuman apa ya? Cuma dikasih tingkat kepedesan itu dari 1 sampai 10 gitu kan ya. Orang kalau pedas itu kan orang bilang, mukanya berubah kan ya. Orang kayak, maaf, kayak setan. Padahal orang sendiri belum pernah lihat setan seperti apa. Saya sendiri juga nggak tahu setan seperti apa bentuknya. Kata orang aja kan. Nah, itu jadi sebut orang mencari yang bisa diingat dan mencari perhatian. Itu judul. Itu sesuatu yang orang bisa diingat dan tertarik, ringkas, tapi bisa mencari perhatian. Nah, dalam judul tersebut usahakan tidak mengandung singkatan dan rumus ya. Ya, rumus, rumus mengandung singkatan A I M B C, apa IMBC, padahal kan ingin membaca, belajar C-nya apa, cari, jangan. Nggak usah ada singkatan deh kalau judul itu. Nah, judul dibatasi kalau bisa tuh tidak lebih dari 12 kata selain kata sambung. Ya, jadi kalau kata sambung, mau, ingin, kan tuh udah kata sambung. Ya, jadi harus ada 12 kata. Jangan lebih dari 12 kata. Orang kata kaki kebingungan. Berkesinambungan itu berapa kata itu? Banyak. Dapat produksi, berarti kan produksi, pro 3, duksi 5, hanya 8. Jadi itu yang terlalu banyak. Orang kalau kebanyakan 12 kata nanti kebingungan yang membaca, ada orang, waduh banyak banget nih judulnya, susah ngapalinnya gitu ya. Nah, kata kunci dari karya ilmiah ini yang jadi kesimpulan yang ada di atas, saya ambil begini, kata kuncinya apa? Ide itu bisa di apa? Yang lain yang trik ya. Terus ide itu seksi, wah seksi itu bukan artinya seksi badan perempuan atau badan laki-laki, bukan. Seksi itu artinya sesuatu yang indah. Indah itu kan bisa kita gambarkan tulisan. Ide itu untuk masuk, menggoda orang untuk membaca, menggoda orang untuk apa sih itu kan sudah ada kata-kata itu menggoda. Terus ada lagi ide menantang. Bener gak sih orang nulis kok berani banget? Aku pengen tahu. Nah itu ide menantang. Itu kunci dari karya ilmiah. Tapi kalau Anda bikin suatu karya ilmiah tulisan itu aja, orang nggak akan melihat. Cuek aja gitu kan ya. Oke, ide itu kita lanjut lagi. Ide yang tertulis itu adalah merupakan suatu tulisan modus komunikasi utama untuk menyampaikan ide. Jadi adalah sebenarnya ide itu adalah komunikasi yang ingin kita sampaikan. Ide itu adalah satu gagasan yang apa? Yang sudah kreatif dan objektif. Kreatif ini sesuatu yang sering dilakukan dan objektif, dapat diterima. Harus segera ditulis. Nah, itu yang saya bilang tadi di awal, harus mempunyai outline tadi, kerangkanya langsung. Ide itu belum dianggap ada kecuali sudah menjadi rangkaian kata-kata. Nah, jadi kalau kamu bikin ide dulu, yang membuat satu apa itu tadi kata-katanya baru disebut ide. Kadang kita hanya tulis ide itu hanya ide aja, belum tahu apa yang akan kamu tulisnya. Bikinlah kata-kata dulu jadi rangkaian kata-kata biar dapat diterima. Nah, ini yang saya bilang tadi, sistematis yang secara karya tulis itu secara sistematis, artinya berurutannya jelas. Ini disebut format dasar karya ilmiah. Ada pendahuluan, ada latar belakang. Pendahuluan itu melalui dari latar belakang, permasalahan, tujuan, dan manfaat. Ya, kalau karya ilmiah. Ya, nanti karya ilmiahnya apa aja? Ya, akan saya jawab nanti ada
skripsi, ada tesis, ada disertasi, tesis itu buat S1, tesis buat S2, disertasi S3, ada disebut makalah, ada disebut nanti macam-macamnya ya. Ini biasanya adalah seperti ini. Pendahuluannya adalah dengan adanya latar belakang, permasalahan, tujuan, dan manfaat. Yang kedua itu di bab 2 biasanya ada tinjauan pustaka. Ya, orang macam-macam istilah dalam penulisan. Ada yang tinjauan pustaka, ada yang landasan teori, ya, ada disebut landasan pustaka, nggak jadi masalah. Itu sama sebenarnya, pustaka-pustaka juga. Apa yang disebut pustaka tadi adalah kita mengambil referensi dari karya orang lain. Apa yang dimaksud dengan apa tadi? Apa dimaksud dengan produksi? Ya, mau cari produksi karya siapa? Jangan kamu belum nulis, menurut produksi adalah menurut kamu. Tidak bisa. Karena karya ilmiah itu kita harus mengambil dari sumber-sumber lain. Yang ketiga, atau di bab 3, biasanya menggunakan metode penulisan. Kita bisa menggunakan tulisan itu secara disebut, kalau di ekonomi itu ada disebut kualitatif, kuantitatif, ada deskripsi. Ya, deskripsi itu ada disebut juga metode penulisannya itu ada library research atau riset kepustakaan. Berarti kamu membaca banyak buku, langsung kata-kata di buku itu dipindahkan dalam bentuk narasi. Nah, isinya apa dalam metode penulisan itu ada disebut diagram alir penulisan, ada diagramnya, ada data dan informasi yang diperlukan. Iya, kalau dalam hal ini kita perlu data juga, namanya karya ilmiah. Ada sebut teknik pengumpulan data. Ya, di sini ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi, gitu ya. Terus ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini kita kalau yang ini berarti mau yang analisis data ini kita menganalisis ya. Itu biasanya di hal yang berhubungan dengan hitung-hitungan, disebut sebagai kuantitatif. Kalau tidak menggunakan hitung-hitungan atau narasi, nggak usah dipakai. Bisa seperti itu. Yang bab 4 kita bicara tentang analisis dan sintesis. Artinya analisis ini adalah disebut bab 4 ini tentang pembahasan. Pembahasan dari mana? Tuh dari permasalahan yang ada timbul dari atas tadi. Itu ya dari pembahasannya itu. Jadi apa yang kamu tadi sudah dalam bentuk outline tadi yang ada di atas ya di pendahuluan tadi, nah itu kamu jelaskan di bab 4 ini. Uraikan aja seenak atau senyaman kalian. Terus yang kelima itu harus ada kesimpulan dan syarat. Kesimpulan ini kita sebagian dari penutup ya. 5 ini adalah penutup. Penutup ini adalah dibuat simpulan dan saran. Ada menggunakan penutup, tulisan penutup, ada yang tidak. Langsung simpulan dan saran. Ya. Terus yang keenam, nah ini bagian daripada sistematika itu adalah ada daftar pustaka. Nah itu saya bilang daftar pustaka itu adalah ketika kita menulis sesuatu itu berdasarkan dari hasil karya orang lain, itu dalam bentuk daftar pustaka. Terus yang ketujuh ada lampiran, ya sepertinya. Nah, alur pikir dari penyusunan itu ada latar belakang. Latar belakangnya apa? Menjelaskan apa dan mengapa pentingnya tema, topik, judul yang kita ingin timbulkan. Ada identifikasi masalah, yaitu kemungkinan masalah yang timbul. Nah, di sini ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah itu menetapkan masalah dari kemungkinan yang ada disertai argumentasi. Ya, terus argumentasi ini berarti kita harus solusi nama argumentasi. Perumusan masalah yaitu ada mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bersumber dari masalah yang telah dipilih. Jadi rumusan masalah ini sebenarnya adalah model pertanyaan ya dari masalah yang telah dipilih. Masalahnya apa? Itu tadi yang diidentifikasi masalah. Nah, tujuan dan manfaat dari karya tulis itu merumuskan tujuannya apa sih kamu ingin tulis karya tulis ini? Manfaatnya apa sih yang akan kamu tulis dalam hal ini? Nah, ini harus dijelaskan dalam tulisan tersebut. Nah, kalau format penulisan itu, karya ilmiah itu biasanya menggunakan kertas dan margin itu kertas HPS berwarna putih A4 yang ukuran 28 x 21 cm, beratnya 70 mg. Jadi yang lebih tipis ya, kalau maksudnya kalau ada sih 80-90 mg tapi agak tebal.
biasanya habis nanti agak mahal dikit, berbeda ya. Kita ambil yang standar 70 mg. Nah, marginnya dalam penulisan itu top itu paling atas 3, bottom ini adalah yang paling bawah 3 dan 3. 3 dan maaf, topnya itu 4. Oh, ini saya tulis, salah tulis saya. Ya, topnya 4, bottomnya 3. Leftnya sebelah kiri itu adalah 4. Right sebelah kanan 3. Kenapa ya leftnya 3, 4? Karena nanti itu disisakan buat apa? Buat ini, buat strapless. Buat strapless. Ya, buat ketika ketika mau dijilid seperti itu. Nah, jarak-jarak ketikan itu dalam menulis itu ada beberapa macam. Ada jarak 1 spasi, ada jarak 1,5 spasi, ada jarak 2 spasi, ada jarak 3 spasi, dan ada jarak 4 spasi. Kalau jarak 1 spasi itu biasanya itu pengetikkan itu jarak antara baris dan jarak antara alinea, dan penulisan abstrak ini biasanya di abstrak. Ya, di daftar pustaka, di judul tabel, judul gambar, dan lebih dari itu harus 1 spasi. Kalau yang 1,5 spasi itu biasanya hampir sama di daftar pustaka. Ya, jadi penulisan itu antar daftar pustaka itu 1,5 spasi, tapi di daftar pustakanya 1 spasi. Setelah penulisan pertama, buku pertama nih, itu dalam 1 spasi. Lanjut ke buku kedua itu 1,5 spasi. Nah, di jarak 2 spasi itu pengetikan dengan jarak 2 spasi digunakan untuk pengetikan antar alinea, pengetikan jarak antar baris, terus pengetikan antar subjudul yang baru berikutnya. Ini adalah 2 spasi. Nah, di 3 spasi itu adalah digunakan pada jarak penulisan tiap sub dengan sub yang baru berikutnya, itu 3 spasi. Nah, 4 spasi ini biasanya menggunakan dalam penulisan bab 1, bab 2. Bab 1 umpamanya atau bab 2 itu 4 spasi dari atas nih, judul atas ya. Jadi ada 4 spasi tuh untuk penulisan bab dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan terakhir ini jenis-jenis karya tulis itu yang saya bilang tadi. Itu ada beberapa macam. Yang pertama disebut karya tulis sifatnya umum. Biasanya merupakan karya ilmiah populer. Terus ada yang disebut paper. Paper itu adalah dibuat berdasarkan kajian pustaka. Itu paper itu berarti mau tidak mau kita riset dari pustaka. Terus 3 ada makalah, dibuat untuk dipresentasikan dalam satu seminar. Ini yang saya bilang makalah. Yang saya buat ini adalah makalah. Terus ada disebut laporan. Yang keempat laporan dibuat berdasarkan hasil penelitian, pengamatan. Nah, kita buat laporan. Biasanya kalau anak-anak sekolah itu kalau ketika udah ujian akhir atau pelajaran terakhir itu buat laporan berdasarkan mata pelajaran apa itu disebut hasil penelitian atau pengamatan, observasi. Skripsi ini merupakan jenjang buat kelulusan S1. Skripsi, hasil penelitian buat S1. Tesis merupakan hasil penelitian jenjang S2. Disertasi untuk jenjang penelitian S3 atau disebut gelar keahlian tertinggi. Di atas disertasi tidak ada. Ya, jadi S3 itu sudah paling tinggi. Kalau mau profesor itu bukan dari keahlian, tapi dia adalah hasil pujian dari lembaga. Makanya dia naik profesor itu karena penelitiannya banyak. Terus ada lagi yang ke-8, buku teks atau textbook, buku wajib yang dipakai dalam suatu mata kuliah. Nah, atau disebut sebagai buku modul ya. Kalau kita kuliah itu atau disebut buku ajar ya. Mungkin kalau anak sekolah SD, SMP, SMA disebut buku-buku ajar itu, sosiologi 1, sosiologi 2, atau IPS 1, IPS 2 itu adalah textbook. Ya, buku-buku ajar atau buku wajib yang kita pegang. Terus disebut diktat itu tulisan dari dosen. Nah, diktat tulisan dosen ini adalah dia mengambil dari beberapa buku yang sebagai buku acuan dia dalam hal mengajar. Itu diktat. Terus yang ke-10 adalah jurnal. Jurnal itu berisi hal penelitian yang terbit berkala dari bulanan sampai dengan tahunan. Nah, jurnal ini kalau di kampus atau di kampus kami itu atau di setiap dosen itu wajib menulis untuk 1 semester. Itu apa aja, itu hasil penelitian yang terbit berkala. Jadi itu waktunya itu bisa 1 bulan,
Bisa tergantung jurnal yang akan dikeluarkan, biasanya dalam bentuk buku. Jadi buku jurnal itu isinya adalah bisa antara 7 sampai 10 mungkin ya, jurnal-jurnal yang akan diterbitkan. Jadi kalau jurnal ini sudah internasional, dia mau tidak mau, karena bisa dibaca oleh seluruh dunia. Yang 11 adalah buletin. Buletin ini adalah berisi karangan ilmiah, resensi buku-buku baru. Nah ini kalau buletin ini adalah apa ya, berisi hanya karangan ilmiah, resensi buku-buku baru, berita acara seminar, atau pertemuan ilmiah. Jadi buletin itu, jadi dia gabungan dari beberapa buku-buku baru atau resensi buku-buku. Jadi dibaca aja. Terus yang 12 adalah referat. Referat ini adalah karya tulis yang berisi pembahasan studi pustaka, bukan hasil penelitian, hanya studi pustakanya aja. Ini biasanya di kampus saja. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bahwa 4 pendekatan menulis karya ilmiah ini menurut Prout dan Gill adalah ada yang disebut sebagai pendekatan frekuensi, yaitu frekuensi ini orang menulis itu bisa meningkatkan keterampilan menulis, seperti dalam menulis, bikin buku, bikin surat ya gitu kan. Karena kan awalnya orang sering bikin surat ya. Di sini yang pacaran dulu, zaman dulu kita pacaran masih pakai surat-suratan, sekarang pakai WA. Kan WA juga menulis ya, tapi WA sekarang kan tulisannya kan yang tidak sesuai dengan kaidah, kadang-kadang dia marah, kasar bahasanya. Nah, kedua adalah pendekatan gramatikal, adalah pengetahuan tentang struktur bahasa, mempercepat orang mahir dalam menulis. Itu gramatika, dari kata gramatis. Terus pendekatan koreksi, seseorang menulis karena dia menerima banyak koreksi. Oh, saya banyak koreksi nih. Berarti kan orang kalau koreksi itu berarti dia tahu kesalahannya. Artinya apa? Berarti dia mau berubah. Terus pendekatan formal. Pendekatan formal itu orang menulis itu karena keterampilan menulis itu diperoleh bila pengetahuan kebahasannya dikuasai dengan baik. Ya, berarti dia sudah menguasai dengan baik bahasa yang dia inginkan. Ini formal, mengikuti ya. Terakhir, 5 tips mudah menulis karya ilmiah itu yang baik dan benar itu: pertama, pastikan topik yang kamu pilih menarik pembaca. Terakhir ya, saya ngambil kesimpulannya begini. Jadi pastikan topik yang kamu pilih menarik pembaca. Jangan sampai orang nggak menarik, harus menarik lah. Ya, saya bilang tadi agak-agak nyentrik, nggak boleh lah. Perbanyak membaca dan berbagai macam sumber terkait. Berarti kita mau tidak mau kita punya referensi yang harus kita baca. Ya, atau yang kita inginkan, atau bisa datangkanlah orang ahli gitu. Ahli ini berarti dia sudah menulis lebih dari berapa buku gitu ya. Terus yang ketiga, tentukan informasi dari topik penelitianmu. Jadi cakupan informasinya kamu sudah tentukan. Outline-nya itu jelas. Jadi kamu sudah tentukan, jangan sampai topiknya itu cakupan informasinya kamu kurang gitu. Kalau kurang ya berarti kan gini loh, penelitian itu kan ketika kita datang itu kita ada sebut sebagai penelitian pertama itu sebut sebagai primer ya. Berarti kan hanya informasi dari orang-orang sekitar ya. Mungkin kalau ingin ditambah lagi mau nggak mau kita dengan orang-orang yang sebagai pakar-pakar itu sebut sebagai penelitian sekunder, nambah. Untuk apa? Supaya informasi penulisannya lebih banyak. Terus yang keempat, perhatikan cara penulisan baik dan benar tersebut. Yang kelima, lakukan evaluasi dan cek ulang. Jangan sampai kamu sudah puas, ulang lagi tulisannya, kurang nggak ya? Kurang atau kurang bagus nggak ya? Makanya kalau saya nulis aja kan kadang-kadang kertas itu banyak yang saya buang. Ketika saya sudah ngeprint, saya lihat hasilnya, aduh kurang lagi. Aduh. Atau kadang-kadang mood kita tuh suka nggak datang ya, suka ada ngantuk, lapar, terus kita nulis ada orang datang, tamu datang, ya itu kan sesuatu memang bukan gangguan sebenarnya ya, tapi itu salah satu membuat satu kamu tuh bisa bisa sebenarnya itu dengan ada seperti itu kita anggap bukan gangguan lah, mungkin itu refreshing kita lah supaya kita mood kita tetap jalan. Makanya orang sering banyak menulis itu dia tuh nyamannya di atas jam 9 atau di atas jam 10. Iya kan? Atau dia tidur dulu malam bangun jam 1 atau yang Islam sholat tahajud dia lanjut menulis sampai subuh.
Itu yang orang sering datang seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir. Mudah-mudahan ini merupakan satu informasi bagi Bapak, Ibu, atau adik-adik, atau teman-teman, sahabat-sahabat saya. Bisa nanti kita tanya jawab, mudah-mudahan bisa saya menjawabnya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan barometer kita untuk lebih baik, dan lebih baik. Jazakumullah wa khairan jaza. Saya ucapkan atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Arman atas pemaparannya. Luar biasa teman-teman semuanya. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu. Tadi yang tadi dipaparkan ada mengenai pengertian dari karya, manfaat, tujuan, ya. Bahkan tadi Pak Arman sudah menjelaskan masalah sistematis penulisan karya ilmiah, salah satunya itu skripsi, ya. Dari awal hingga bab terakhir, kemudian juga ada jenis-jenis dari karya ilmiah, dan yang paling terakhir nih, yang paling keren, yaitu adanya tips-tips bagi teman-teman, sahabat semuanya, ketika menulis sebuah karya ilmiah. Baik, kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Saya akan membuka untuk 3 orang penanya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Arman, kepada pemateri kita hari ini, silakan dibuka mikrofonnya. Silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Baik, teman-teman jika ingin bertanya silakan membuka mikrofonnya ya teman-teman semuanya. Silakan Mbak Eka, bisa langsung aja diaktifkan mikrofonnya. Silakan Mbak Eka. Ya, unmute, dibuka aja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka, mahasiswa dari Unipar. Ingin bertanya kepada Bapak Ahmad terkait perbedaan landasan pustaka sama daftar pustaka. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Eka. Jadi yang ditanya oleh Eka adalah perbedaan antara landasan pustaka dengan daftar pustaka nih Pak. Mungkin Bapak bisa langsung dijawab. Langsung jawab aja ya, boleh ya? Silakan. Oke, terima kasih. Mbak Eka, alhamdulillah mudah-mudahan kita sehat semua ya, Mbak Eka juga, keluarga juga sehat semuanya. Begini, alhamdulillah Mbak Eka, jadi kalau perbedaan antara antara landasan pustaka dan daftar pustaka. Saya jawab, landasan pustaka itu atau kita beberapa sekolah itu atau beberapa keinginan kita mungkin sama-sama beda. Itu biasanya adalah begini, ada disebut sebagai juga landasan teori, ya, landasan teori. Kita sebut seperti itu. Jadi berisi apa? Berisi tentang teori-teori yang kita yang kita inginkan, yang kita harapkan itu sesuai dengan judul-judul yang berlaku atau judul-judul yang berjalan saat ini. Jadi kita judul ya paling gampang ya. Mbak Eka bikin buku tentang tentang karya ilmiah, judul begini ya. Kalau seandainya kita skripsi, pengaruh produktivitas terhadap prestasi kerja di suatu perusahaan, PT A begitu ya. Nah, berarti di situ ada dua variabel tuh Mbak Eka. Yang pertama adalah produktivitas, yang kedua adalah prestasi kerja. Nah, jadi Mbak Eka itu di landasan teori itu atau di landasan pustaka itu bahas tentang kenapa terjadi produktivitas, apa arti produktivitas, apa fungsi produktivitas, apa
bagian-bagian mempengaruhi daripada produktivitas. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan prestasi kerja, apa manfaat prestasi kerja, apa hubungan prestasi kerja terhadap lingkungan kerja, dan sebagainya. Itu di landasan pustaka atau di landasan teori. Nah, kalau daftar pustaka, ketika Mbak Eka mengambil buku-buku tentang pengertian produktivitas dan prestasi kerja, Mbak Eka ngambil dari buku apa? Atau dari teori siapa gitu lah. Dari buku siapa, teori siapa. Mungkin Mbak Eka mengutipnya dari buku karangan saya gitu, atau karangan produktivitas kerja ini siapa ya, salah satunya. Mungkin dari karangan Quick Yangi umpama gitu kan ya. Nah, itu ngambil dari buku itu tahun berapa, bukunya halaman berapa. Bukunya apa, Quick Yangi punya dari bukunya apa, tanggal berapa namanya, tahun terbitnya, dan diterbitkan di mana gitu, dan lembaga menerbitkan apa, itu di daftar pustaka. Jadi perbedaannya, kalau di daftar pustaka ditaruh di belakang sebagai sebagai bentuk wujud tanggung jawab kita mengambil teori tersebut, petikan teori tersebut, itu di daftar pustaka. Tapi kalau landasan teori, jelaskan di landasan teori tersebut, ngambil dari buku itu, dan penjelasan kalimat-kalimatnya. Produktivitas artinya bla 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 bla. Terus produktivitas kerja tadi ya, terus prestasi kerja artinya bla 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 bla. Nah, itu bisa dari situ. Nah, itu yang bisa menjadi perbedaan seperti itu. Itu Mbak Eka, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Arman. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Eka. Ya, mudah-mudahan. Iya Bapak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali Eka. Baik, kita lanjut untuk penanya kedua. Silakan yang ingin bertanya langsung saja membuka mikrofonnya, di-unmute mikrofonnya ya. Saya izin bertanya Pak. Silakan. Dari siapa, sebutkan nama ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semangat untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yayan Sariman. Saya mahasiswa di Universitas Negeri Malang, UM. Tentu pertama-tama apresiasi dan terima kasih untuk forum diskusi yang sangat baik ini, terutama atas materi yang disampaikan oleh Bapak Arman tadi. Saya izin bertanya Bapak, ini berkaitan dengan bahwa karya ilmiah ini kan tentu salah satu karya yang benar-benar ilmiah. Dalam salah satu metode penulisan tadi itu disebutkan bahwa ada namanya studi literatur ya. Tentu dalam kaitan dengan studi literatur ini kan dalam artian bukan berarti seorang penulis karya ilmiah itu mengambil utuh dari literatur tersebut untuk dijadikan salah satu bagian dalam karya ilmiah yang menjadi ciptaannya itu. Tetapi yang diambil adalah hal-hal penting, tentu yang dirasa relevansi dengan gagasan ataupun pemikirannya. Nah, untuk hal ini, Bapak, mungkin saya ingin bertanya atau lebih dari itu, Bapak punya tips mungkin kira-kira ketika kita menulis sebuah karya ilmiah yang menggunakan studi literatur itu, ya rata-rata kan kebanyakan seperti itu sih, mungkin untuk yang masih pemula-pemula begitu. Kira-kira ada nggak tips Bapak? Bagaimana cara kita mengelola literatur tadi yang sudah kaitan dengan gagasan dan pemikiran kita, yang pertama. Yang kedua, supaya nanti tidak terkesan bahwa kita ini copy paste seutuhnya dari literatur tersebut. Sehingga keilmiahan dari karya ilmiah itu betul-betul ada gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yayan. Jadi yang ditanyakanlah tips cerdas untuk memilah data agar tidak copy paste ya, menghindari plagiarisme. Iya. Oke, terima kasih Pak Akang Yayan. Bukan Akang ini ya, dari Malang, berarti Mas Yayan ya, Mas Yayan. Iya Bapak. Mas Yayan Sariman ya, Sariman benar ya? Siap. Oke, Mas Sariman, insya Allah. Dan sehat-sehat selalu ya Mas Yayan ya.
Amin, Bapak juga sehat ya. Oke, amin. Sudah jadi orang Jawa beneran kayaknya nih Mas Yayan ya. Iya, Iya, alhamdulillah Pak bisa beradaptasi. alhamdulillah. Oke, gini Mas Yayan, terima kasih. Terhubungan dengan studi literatur atau literasi ya. Kita dari kata literasi, bacaan. Mau tidak mau, berarti kita sebagai penulis harus aktif, harus wajib, apa ya kita bilang ini, harus rajin membaca, harus rajin mengkoleksi buku, harus rajin mengetahui dari mana sih unsur-unsur judul yang ketika kalian apa ya buat ide kreatif tadi dalam hal judul-judul tadi, ya kan, mau tidak mau Anda harus melakukan itu menjadi suatu hal yang boleh dikatakan membuat apa namanya penulis ini untuk mengetahui hasilnya. Jadi begini, kalau tipsnya dalam studi literatur tersebut kan ada dibagi dua ya kalau nggak salah, itu ada disebut sebagai kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau tipsnya memang betul dikatakan jangan sampai kita jadi plagiat. Kalau plagiat itu begini, maksudnya Anda menulis seakan-akan itu adalah teori kamu gitu ya. Padahal ini adalah buku orang. Nah, mereka di situ ada penulisan secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung itu ada menggunakan tanda titik atau tanda petik ya. Tanda petik itu ketika Anda nulis itu mengatakan artinya gini, Arman Paramansa dalam bukunya MSDM dalam Falsafah Pancasila tersebut, landasan Pancasilanya itu adalah begini-begini. Atau kita sebut Arman Paramansa 2020 ya, titik 2 bukunya tulis itu adalah menulis MSDM adalah bagian daripada bla 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 begitu kan ya. Bisa seperti itu. Nah, kalau yang ketipan langsung itu, kalau yang tidak langsung tulis aja bahwa MSDM adalah bla 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 menurut Arman Paramansa dalam bukunya. Nah, jadi jelas tipsnya itu adalah Anda memasukkan orangnya tersebut, yang kedua adalah buku serta tahunnya tersebut. Kadang-kadang orang hanya menuliskan bukunya, menuliskan orangnya tanpa menuliskan bukunya. Itu mengakibatkan orang jadi nggak tahu. Atau tulis ada situ ada footnote-nya kali ya, di bawah itu ada tulisan lagi, footnote-nya boleh. Jadi ketika menjelaskan di footnote-nya boleh, halaman berapa yang dia tulis tersebut. Jadi orang lebih jelas, oh ini dari halaman sekian, halaman 18 dari bukunya tersebut. Ya. Nah, dalam seperti ini, oh dia nggak mau menulis tentang bukunya kepanjangan, bisa boleh. Arman Paramansa 2020 mengatakan bahwa MSDM atau disebut apa namanya itu perencanaan disebut adalah bagian daripada sebagai manusia ingin mendapatkan satu pengolahan bla 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 bla. Nah, itu ada di dalam apa namanya di literatur tadi, di literasi kita mengambil dari buku-buku orang-orang tersebut. Nah, itu bisa menjadi seperti itu. Nah, tapi kan nanti ketika di daftar pustakanya dimasukkan bahwa Arman 2020 itu bukunya apa sih? Orang kan akan mencari kan dari situ. Oh, bentar saya buka-buka dulu. Orang mencari, oh ini udah oh, benar bukunya ada di situ. Jadi artinya orang ketika melihat ini membuat si pembaca atau si netizennya itu ya, itu bisa melihat, oh iya betul apa yang dikatakan ini benar. Jadi tipsnya itu Mas Yayan menyatakan bahwa Yayan bahwa harus menulis namanya, tahunnya aja dulu, kalau bisa bukunya, kalau tidak bisa hanya tahun dengan penulisnya dengan tahunnya. Nah, nanti dikaitkan dengan nanti di daftar pustaka di akhir tadi. Jadi gitu. Jadi nah, atau juga kan begini kan, ada juga menulis agak panjang gitu ya. Ciri-ciri apa tuh? Ciri-ciri manusia
apa manusia dalam bekerja apa gitu ya, dalam prestasi kerja dibagi menjadi. Nah, itu kan panjang tuh, bisa 1 halaman. Nah, itu bisa ditulis di awal sebagai nama orang yang bersangkutan atau di akhir menurut Arman di tahun 2020. Nah, itu biasanya nyambung ketika nanti ngambil, atau ditulis lagi 2020.18. Berarti kan tahun dulu Arman, tahun baru di titik 2 18. Itu berarti orang akan melihat, oh di buku tersebut, di halaman tersebut memang ada. Nah, itu satu. Yang kedua, itu juga membantu si penulis ketika penulisan tersebut sudah dikutip oleh Mas Yayan, ya, dikutip oleh Mas Yayan, itu masuk nanti tuh di Google Scholar namanya untuk disebut sebagai visitasi. Jadi artinya sekarang alhamdulillah ya, penulis-penulis sekarang agak kreatif ketika kita mencantumkan nama kita serta dan mengutip kata-kata kita baik di buku atau di jurnal, itu masuk nilainya nanti di Google Scholar. Kalau di para penulis-penulis ya, itu Anda bisa lihat di Google Scholar. Bagi penulis-penulis jurnal itu biasanya ada penulis-penulis buku, itu para dosen biasanya, atau yang berkecimpung dalam bidang penelitian. Mungkin itu Mas Yayan. Ada yang kurang? Sampun Bapak, matur nuwun. Sami-sami, sami-sami. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Arman jawabannya, dan terima kasih untuk Mas Yayat atas pertanyaannya. Ya, jadi yang pertanyaan kedua ini berkaitan dengan referensi juga ya Pak Arman ya. Ya betul, body note, footnote, dan daftar Gifari. pustaka. Betul Pak Gifari. Nyambung itu dari pertanyaan tadi, pas sekali. Makanya nanti teman-teman semuanya ikuti sesi pelatihan sampai akhir ya, sampai tanggal 6 Maret. Nah, nanti ada juga sesi pembahasan mengenai pembuatan body note, footnote, dan daftar pustaka ya teman-teman semuanya. Ya. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga nih, yang terakhir mungkin ya, karena waktu kita juga sudah habis ya. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir. Bagi yang ingin bertanya, silakan buka mikrofonnya. Silakan. Apakah? Ayo. Sudah pada puas? Sudah pada puas? Kasih belum? Jangan sampai puas sekarang. Tanya saja nih, apapun yang berhubungan dengan Insya Allah. Silakan teman-teman semuanya. Nah, apalagi kemarin dari data pendaftaran para peserta ini kebanyakan dari semester 6 nih justru Pak Arman. Aduh, sudah mau siap-siap untuk sidang proposal ya, dan sidang proposal, skripsi, tesis juga saya juga bisa kalau mau. Iya, silakan yang ingin bertanya. Iya, disertasi saya juga sedang menyusun disertasi orang juga kan bisa. Luar biasa. Kan? Iya, alhamdulillah itu enaknya kalau gelar dokter itu tuh. Mudah-mudahan sekalian semua di sini jangan sampai puas di S1. S2, S3 bisa. Amin. Dan jangan pernah memikir biaya. Saya S2, S3 nggak pernah memikir biaya, tiba-tiba ada aja rezeki. Jadi kita usaha kita, saya juga bisa alhamdulillah mengolah dengan uang yang ada, mengambil S2, S3 ada bantuan sedikit, terus saya dengan bulanan gaji saya bisa ngelola itu S3. Padahal biayanya kalian tahu lah ratusan juta. Luar biasa, fantastis. Ya, teman-teman semuanya semangat ya. Karena juga ada beasiswa ya Pak Arman ya, banyak yang. Insya Allah banyak beasiswa kalau kita baca-baca di apa tuh. Wah, iya banyak insya Allah. Cari informasi di Google. Udah nanti mungkin Pak Septian, Pak Sofian juga bisa ngasih apa beasiswa bagi teman-teman. Amin. Kalau bisa ya. Bisa siapa tahu. Rezeki orang kan tiba-tiba dengan adanya acara seperti ini rezekinya pertama ada donatur yang wah ini kalian bagus nih kamu saya berikan beasiswa sampai selesai wah super alhamdulillah. Amin ya Tuhan. Ya baik teman-teman semuanya, ada lagi yang ingin ditanyakan untuk pertanyaan terakhir nih? Silakan teman-teman buka mikrofonnya jika ada pertanyaan. Ayo. Silakan teman-teman semuanya. Jangan malu-malu. Iya nih. Mungkin ada yang ingin bertanya tapi malu-malu nih. Kemarin juga ada peserta yang masih SMA. Mungkin ingin bertanya nih, persiapan. Kan di SMA juga sudah ada ya tugas membuat makalah. Iya, betul.
silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Selama ini ada masalah mungkin dalam pembuatan makalahnya di bagian mana atau ada kesulitan, mungkin bisa ditanyakan. Baik, teman-teman semuanya, apakah sudah tidak ada yang ingin ditanyakan? Iya, ya. Sudah cukup puas. Sudah cukup. Mungkin sudah pada luar biasa pintar nih untuk membuat makalah ya. Iya. Oke. Ya mungkin kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya nih justru yang ingin bertanya. Boleh Pak Gifari. Ya, jadi kebetulan saya juga baru selesai S1 ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemarin lumayan juga menulis skripsi. Kalau untuk dari sisi makalah gitu ya, perbedaan antara, kalau skripsi kan jauh lebih kompleks bagian-bagiannya ya Pak Arman ya, dibandingkan hanya makalah atau jurnal yang biasa diberikan dosen sebagai tugas dalam perkuliahan. Nah, untuk bagian analisis, nih, paling sering mahasiswa itu bermasalah di bagian analisis. Mereka bingung apa yang ingin mereka tulis. Mereka udah baca, mereka sudah mengerti apa yang ingin mereka tulis, tapi mereka tuh nggak bisa menyusun kata-katanya dengan bahasa mereka sendiri, atau mereka tidak begitu cakap dalam menganalisa sebuah data seperti itu. Nah, kira-kira tipsnya bagaimana nih Pak untuk teman-teman yang mungkin bermasalah di bagian analisis? Apa sih yang harus mereka tulis di bagian analisis itu Pak? Wah, ini pertanyaannya sungguh sangat dalam ini. Makanya teman-teman, saya pikir ini ya dapat pertanyaan dari teman-teman yang lain, ya calon-calon sarjana, calon-calon sarjana S1, S2, dan S3 ini bisa sebenarnya banyak bertanya seperti ini gitu ya. Jadi begini Mas Abizar mewakili teman-teman mahasiswa, baik yang S1 maupun S2 ataupun yang mungkin S0 SMA yang mau melanjutkan kuliah atau mau juga mendapatkan hasil menulis gitu kan ya, mau tidak mau. Jadi begini Mas Abizar, kalau terus terang ketika orang sudah masuk di pembahasan, orang mentok. Ya. Bab 1 itu pendahuluan, gampang. Ya. Bab 2 yang saya bilang tadi, yang ditanyakan oleh Mbak siapa tadi? Eka itu kan sudah membangun landasan pustaka, itu juga sudah gampang gitu. Oh, nyari buku, kutip sana, kutip sini, yang sama hubungan dengan tadi Pak Mas Yayan tadi, kutip sana, kutip sini. Udah, itu sebenarnya udah nggak gampang deh. Itu paling antara, biasanya tuh kalau bab 1, bab 2 itu, kalau di skripsi itu, bab 2 itu biasanya antara 10 sampai 15 halaman kebanyakan ya. 10 halaman aja ya, itu sudah 8 sampai 10 halaman itu sudah bagus ya, di bab 2 tentang landasan teori tadi atau landasan pustaka tadi. Ketika kita bicara di bab 3 metode penelitian, nah itu sudah mulai susah. Enggak, belum ngambil punya orangnya, copy aja jadi masalah ya kan. Karena apa? Toh memang itu standar semua. Metode penelitian yang saya gunakan adalah gitu, menurut Sugianto kualifikasi adalah begini, dari kuantitasnya apa, dari penelitiannya apa, dari kualinya apa, ada disebut disebut deskripsi umpama gitu. Itu menurut beliau halaman sekian, atau dari siapa tuh yang terkenal lagi, Mayong gitu kan, penulisan dari buku ini. Nah, itu gampang gitu loh. Terus dalam hal ini penelitian kami menggunakan penelitian wawancara, wawancara, observasi serta dokumentasi. Sudah kayaknya copy paste aja mungkin masih bisa itu ya, meskipun kita rubah-rubah dengan kalimat-kalimat kita gitu. Nah, ketika masuk di bab 4 pembahasan, memang orang mentok. Bahasa kasarnya begini, gue ngapain sekarang ya? Kadang-kadang tuh bisa, jangankan Mas Abizar ya, saya sendiri aja ketika menyelesaikan itu dulu S1 saya aja, S2 apalagi S3 kemarin itu bikin stres juga. Aduh, kemana ini? Nah, tapi karena saya pernah mengajar di metodologi penelitian, akhirnya begini aja. Jadi tipsnya adalah, pertama, ingat bahwasanya antara hubungan pertanyaan
ya. Kalau ini di S1 dulu deh, kalau di S3 agak beda itu. Antara pertanyaan di rumusan masalah tadi yang sudah kita ambil dari di identifikasi masalah itu dihubungkan dengan judul, dengan dengan di landasan teori. Nah, kita bikin kalimat di belakangnya itu. Jadi tipsnya itu kamu itu kalian ini jangan pernah lupa di identifikasi masalah tersebut itu simpen ya, itu dihubungkan dengan teori-teori tersebut, ditaruh di bab 4, terus dibikin narasi tersebut. Kurang lebihnya narasinya mungkin tambah-tambahan, biasanya nggak usah ngambil dari buku deh, ngambil dari jurnal-jurnal orang aja deh. Nah, yang saya bilang tadi bisa dikutip sana sini. Nah, setelah kutipan tersebut itu baru dibikin narasi kita. Jadi kan panjang tuh. Yang tadi cuman sedikit jadi banyak tuh. Apalagi kan standarnya di bab 4 itu adalah kalau nggak salah antara 20 sampai 30 halaman. Ya, 20 sampai 30 halaman. Karena standar S1 itu kan 75 halaman. Minimal 75. Nggak boleh kurang dari 75. Lebih dari 75 bagus. Kalau lebih kurang dari 75 itu belum dianggap sebagai skripsi, masih disebut makalah. Nah, itu harus kita harus kita kembangkan di situ. Nah, itu jadi tipsnya, kita jangan lupa itu yang disebut tadi di pertanyaan tadi, di identifikasi pertanyaan tersebut dihubungkan dengan landasan teori, baru dibikin kalimat. Nah, itu bisa lama-lama itu akan berkembang dengan sendirinya, ya kan? Kembangan sendirinya. Nanti tiba-tiba akan ketemu namanya, kalau kita di kuanti itu kita bertanya, oh berarti di sini ada hipotesis yang dapat. Kalau di kuanti ya, di kuantitas itu akan dapat pengaruh dari ini hubungan ke ini. Itu kalau di kualitasnya adalah narasinya itu dibikin seakan-akan adalah menambah solusi-solusi yang dapat dari itu. Nah, itu biasanya berkembang dengan sendirinya. Judul bikin jadi ada semacam sub bab lagi dapat di situ. Nah, itu akhirnya lama-lama berkembang tuh. Memang sih benar kalau Mas Abizar mau tidak mau ketika bikin ini, otak kita harus jernih, kosong, jangan ngantuk, jangan lapar, jangan moodnya lagi bagus gitu. Moodnya lagi bagus. Emang menumbuhkan mood itu luar biasa. Luar biasa. Menumbuhkan mood itu luar biasa. Tanpa ada mood kita nggak bisa apa-apa. Nah, itu yang kita bisa kalau bisa sih jadi kalau bisa mood itu kalau saya sih begini, mood itu timbul, maaf, saya kadang-kadang saya nonton TV dulu sampai puas, terus atau dengerin musik terus sampai puas, terus saya wudhu. Nah, saya tidak sholat, kan saya anggap sholat sudah, saya sholat sunat atau tidak, saya wudhu, terus saya baca bismillah, baru masuk tuh seret, kosong otak kan, masuk ke sana. Itu mood seperti itu. Jadi ini ada cara-cara masing-masing lah ya, cara masing-masing. Ada orang yang makan terus di sampingnya itu ada goreng-gorengan atau makan-makanan itu, ya moodnya dengan makan-makan minumnya, tapi jangan berlebihan, nanti kenyangan juga ngantuk. Begitu Mas Abizar. Terima kasih Pak Arman. Iya, teman-teman semuanya, memang apa yang disampaikan Pak Arman ini jadi mengingatkan saya waktu di kelas metodologi ya, membenturkan antara identifikasi masalah yang kita punya, direlasikan dengan judul dan teori. Gitu. Betul, iya. Dari situ analisa kita bisa mengarang bebas. Iya benar. Ketemu lagi. Mengarang bebas aja, narasi aja. Nanti timbul dengan sendirinya sub judul yang akan kita yang kita inginkan. Padahal tidak inginkan tadinya. Iya. Jadi inginkan muncul aja seperti itu. Iya, begitu Mas Abizar. Iya, baik, terima kasih Pak Arman. Mudah-mudahan bisa membantu ya teman-teman yang mau nanti sebentar lagi mau sidang proposal dan skripsi. Mudah-mudahan semuanya lancar ya dan lulus bisa tepat pada waktunya. Amin Allah, amin. Baik, kalau begitu mungkin tidak ada lagi, ada lagi yang bertanya? Mungkin kita sudahi ya.
karena Ini bagus tadi. sudah jam 11 nih teman-teman Waduh, semuanya. Ya. nggak kerasa ya. Iya, tidak berasa waktu sudah jam Iya, 11 iya, amin. siang. Baik, mungkin sebagai penutup pada hari ini, terima kasih banyak kepada Pak Arman Iya, untuk terima pemateri kasih. kita pada hari ini. Jadi yang saya dapat dari Pak Arman yang paling penting adalah pembuatan karya ilmiah ini membuat kita jadi meningkatkan literasi kita ya Pak Arman ya. Insya Allah. Jadi rajin betul. membaca, rajin menulis, jadi pintar dalam menulis begitu ya. Iya. Mencantumkan atau menuangkan ide-ide kita ke dalam sebuah tulisan seperti Iya, itu betul. ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini, Dr. Haji Arman Paramansyah, SESHMM. Terima kasih banyak pada kesempatan hari ini ya Pak Arman. Semoga selalu sehat dan berkah selalu untuk Pak Arman. Dan Amin, semoga amin, Pak Arman Allah, amin. segera diberikan kesehatan. Amin, amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin, amin, amin. Allah. Baik, sebelum kita tutup untuk webinar ini, kita sesi foto dulu ya. Kita Ya, akan boleh insya Allah. foto bersama. Bagi Dibuka para peserta yang ingin berfoto bersama, ayo buka yuk kameranya yuk. Yes. Ayo buka semua, ayo yang Silakan wajah-wajah dibuka kameranya. cantiknya. Ayo silakan dibuka kameranya teman-teman semuanya. Kita masuk ke sesi foto sebelum akhiri sebagai kenang-kenangan nih, ya. Ya, Pada hari amin, amin. ini kita Iya. mendapatkan banyak ilmu dari Bapak Arman hari ini, jadi kita punya kenang-kenangan nih teman-teman semuanya. Ya, amin. Silakan teman-teman semuanya, apakah sudah dibuka dibuka kameranya semua? Oke, Belum semua ya. iya masih ada yang Belum semua, ayo dibuka yang lainnya, yang wajah-wajah tampan dan cantiknya Ayo. di mana? Ayo, yang mau dandan dulu boleh ditunggu, tapi jangan lama-lama. Iya. Nanti dandannya buat lapar kelamaan nanti. Betul. Ayo, nanti keburu azan zuhur nih, kalau Iya, dandannya iya. terlalu lama ya. Silakan dibuka juga itunya juga boleh, audionya mungkin. Audionya Ya, juga boleh, ya. mungkin. Saling menyapa kalau ada yang mau Saling menyapa. menyapa, Pak Arman, iya. silakan. Teman-teman semuanya saling menyapa. Oke, halo semua. Halo Ya. semua. Wah, ini Ya. Pak Yayan. Mas Yayan nih ya tadi ya. Oke, Ya. mohon maaf ini kamera saya agak kabur. Oh gitu. iya. Gak apa-apa. Sudah ya semuanya. Sudah Sudah. semuanya ya. Oke, Kita baik. hitung ya. Habis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi dong gaya bebas. Ayo kayak bebas ya. Ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima Ya, kasih terima kasih semuanya. Bapak Arman. Ya, terima kasih banyak Pak Arman sekali lagi. Ya, terima kasih semuanya. Materinya hari ini yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para peserta pada hari ini teman-teman semuanya ya. Baik, untuk Pak Arman, terima kasih banyak. Pak Abizar. Apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Pak Arman. Semoga Pak Arman sehat selalu. Amin, amin, amin Allah. Baik, kami tutup webinar untuk di siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sama-sama, Mas Abizar, makasih Terima kasih, Pak. Bapak. Terima kasih banyak. Ya. Sofian. Iya, Mas Sofian sama-sama. Sukmana ya. Salam Ya, sehat selalu buat semuanya yang hadir. Amin, Juga mudah-mudahan amin, sehat amin, selalu. amin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya dalam suasana Amin. yang berbeda dan Amin. judul yang berbeda. Amin, Oke. amin ya. Ya, Pak, terima kasih Saya banyak. boleh izin Boleh. ini ya live dulu ya. Boleh, boleh, Pak. Silakan, Ya. Bapak. Oke, Ya, assalamualaikum silakan, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.